sudah mempersiapkan tentang pertama arus lalu lintas. Kita bersama-sama hadir di sini melihat bagaimana kepadatan arus lalu lintas. Artinya sangat tinggi intensitas kegiatan dari warga masyarakat, baik itu kegiatan dunia pendidikan, kegiatan perekonomian, peribadatan, ataupun kegiatan aktivitas dalam keseharian dalam lahan pekerjaan. Tapi kita juga menerima pemberitahuan dari adik-adik mahasiswa dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi di hari ini. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sudah mempersiapkan beberapa titik yang menjadi tempat penyampaian aspirasi. Kami sudah mempersiapkan di lokasi Duku Atas depan UOB dan Duku Atas untuk bisa menjadi titik penyampaian aspirasi gitu. Mungkin kembali disampaikan total personil khusus di wilayah UOB dan sekitarnya ini untuk melayani masyarakat penyampaian aspirasi. Ya, di sini sudah terdiri dari personil Polda Metro Jaya dan gabungan dari TNI termasuk dari Pemprov DKI. Kita melihat tadi pagi kami sampaikan di Polda Metro Jaya, wilayah hukum Polda Metro Jaya ada 47 kegiatan, 31 penyampaian aspirasi di muka umum dan 16 kegiatan aktivitas masyarakat. 9.242 personil ini dipersiapkan di dalam memberikan kelancaran kehadiran dalam kegiatan aktivitas masyarakat, apakah itu penyampaian aspirasi ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Ada kegiatan jambore yang dilaksanakan di wilayah Jakarta Timur, ada pelaksanaan penyampaian aspirasi di Kementerian ATR BPR di wilayah Jakarta Pusat yang kita lihat berada sekarang, termasuk di wilayah Jakarta Selatan. Ada beberapa kegiatan perhelatan masih dalam rangkaian Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi 9.242 ini tersebar. Kita bisa melihat sendiri di sini hadir beberapa personil untuk kita memberikan kelancaran arus lalu lintas kepada warga masyarakat, kepada rekan-rekan yang akan menyampaikan aspirasi. Kita juga mempersiapkan pola pengamanan agar aspirasi ini bisa tersampaikan dengan baik dan semua berjalan dengan lancar. Mungkin ada tindakan awal nggak yang dilakukan oleh kepolisian Polda Metro Jaya untuk membuat penyampaian aspirasi yang Ya, tentunya dengan adanya pemberitahuan ini juga ada komunikasi ya dari Direktorat Intelkam kepada yang menyampaikan ataupun menjadi PIC dari pengiriman pemberitahuan untuk kita sama-sama melihat ada beberapa titik apabila menuju istana itu sudah disiapkan di Silang Monas Selatan, apabila ingin ke DPR MPR RI sudah disiapkan beberapa titik di lokasi-lokasi yang ada, begitu juga dengan area parkir Senayan. Dan di wilayah kementerian kelembagaan yang ada beberapa aksi, dari kementerian kelembagaan juga mempersiapkan titik-titik yang sudah dikomunikasikan oleh Direktorat Intelkam dengan kementerian dan kelembagaan. Begitu juga dengan pada hari ini, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya memberikan ruang sekitaran Duku Atas dan UOB untuk penyampaian pendapat dari rekan-rekan mahasiswa. Itu yang kita persiapkan saat ini. Ya, Polda Metro Jaya mulai dari beberapa hari lalu dan saat ini sampai dengan pagi hari telah mengamankan 21 orang yang diduga akan masuk ataupun berbaur dengan kelompok massa aksi. 21 orang ini setelah didalami bukan merupakan dari mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi. Adapun barang-barang temuan berupa flare, berupa petasan, kembang api, dan botol yang dipersiapkan untuk menjadi bom molotov, ini dipersiapkan. Kita masih mendalami apakah tujuannya kepada petugas pengamanan, apakah kepada peserta aksi, ataupun kepada masyarakat sekitar. Kita bayangkan bersama, apabila ini terjadi, aksi ataupun susupan dari orang-orang yang membawa barang-barang tadi, ini dapat mencederai penyampaian pendapat yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Apabila itu mengenai petugas pengamanan, masyarakat sekitar, ataupun rekan-rekan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, ini sangat mencederai penyampaian aspirasi di muka publik. Pasti kan
awal mereka kan ke Bundaran HI. Ada penjelasan nggak kenapa ajakan? Tadi saya ulangi kembali ya, kalau menyimak bahwa Bundaran HI itu merupakan center of gravity-nya Jakarta dan Indonesia. Banyak perhotelan internasional, pusat perekonomian, moda transportasi umum bagi masyarakat. Begitu juga dengan aktivitas kegiatan-kegiatan lainnya masyarakat. Apabila aksi dilaksanakan di Bundaran HI, ini akan mengunci potensi arus lalu lintas kemacetan di berbagai simpul yang ada, yaitu bisa menuju Patung Kuda, Istana, dan Harmoni. Begitu juga dengan wilayah-wilayah penyangga lainnya seperti Semanggi, Sudirman, ke arah Selipi maupun Gatot Subroto. Dan belum wilayah-wilayah lain yang berada di Tanah Abang maupun wilayah Menteng, ini akan bisa terjadi peningkatan arus lalu lintas dan kepadatan. Dan bahkan mungkin bisa melumpuhkan arus lalu lintas. Apabila arus lalu lintas sudah lumpuh, artinya kita juga hadir dalam tidak berempati terkait tentang aktivitas masyarakat lainnya. Kalau untuk pendekatan sebelum UOB ini di mana agar bisa masyarakat tahu pengalihan ini akan ada di mana aja, Pak? Kalau untuk di batas ya. Jadi kalau nanti terkait tentang pengalihan arus ataupun rekayasa lalu lintas, itu bisa nanti akan kami update kembali. Intinya situasi penutupan ataupun rekayasa lalu lintas ini sifatnya situasional. Melihat kondisi, kalau kita melihat bersama bahwa arus lalu lintas masih bisa berjalan, arus kepadatan ini masih bisa berjalan dan masih bisa diatur oleh petugas-petugas di lapangan. Tapi apabila itu situasional, eskalasinya meningkat, terjadi kepadatan, akan ada rekayasa ataupun pengaturan ulang dari Direktorat Lalu Lintas. Bahwa bagi mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi agar tidak saat Ya, kami menghimbau kepada rekan-rekan mahasiswa yang akan menyampaikan aksi. Yang pertama adalah perhatikan bahwa ada masyarakat sekitar juga yang sedang melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari. Yang kedua, junjung tinggi sivitas akademis, jaga moral dan etika di dalam melakukan penyampaian aspirasi. Jaga fasilitas umum yang ada untuk tidak kita rusak secara bersama-sama. Ini termasuk yang terakhir adalah menjaga harta benda keselamatan bagi kita masing-masing. Pada saat aksi, meninggalkan barang bawaan dan lain-lain, ini menjadi tanggung jawab pribadi dan kita semua. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Sekali lagi terima kasih, nanti akan kami update kembali situasi terkini pada rekan-rekan. Terima kasih, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.